ibadah online sore hari ini. Kiranya Tuhan akan menyertai ibadah sore ini. Mari kita sebelum kita mau berdoa dulu. Tuhan, terima kasih Tuhan. Pada sore hari ini Tuhan, kita bisa menikmati ibadah sore online ini Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai ibadah sore online ini Tuhan. Biarkan Tuhan yang menyertai ibadah ini Tuhan. Segala kuasa kegelapan yang akan mengganggu ibadah sore online ini Tuhan. Tuhan patahkan dari dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur Tuhan. Haleluya. Amin. Sujud di hadapan Yesus. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanmu. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu peduli padamu. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di hadapannya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Jauh dari hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Dengan ini kita bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanmu. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu
yang gembira. Yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang selam. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira Tuhan Dari pulau dan benua terdengar selalu lagu pujian semua bagi nama penebus. Dia muliakan Tuhan. Dari pulau dan benua terdengar selalu lagu pujian semua bagi nama penebus. Muliakan Tuhan. Muliakan Haleluya. Sebagian dari firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan
siap Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkati kami semua ya Bapa, berikan kepada kami hati untuk ditaburi kebenaran firman-Mu Tuhan, sehingga firman yang akan ditaburkan pada sore malam hari ini Tuhan menjadi kekuatan dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih, berkati kami semua ya Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat malam. Terima kasih buat tim pujian sudah menyanyikan pujian kepada Tuhan. Kita bersyukur Bapak Ibu Saudara semuanya kita boleh ada sampai hari ini dan kita masih ada diberikan kesempatan untuk boleh beribadah. Meskipun kami di sini melalui video, Bapak Ibu di rumah menontonnya masing-masing, kami percaya berkat Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita. Pada malam hari ini saya akan memberikan sharing, tidak usah terlalu panjang lebar. Firman Tuhan yang berkata pada malam hari ini tentang rambu-rambu dalam kehidupan kita. Kita ibaratkan mengikut Tuhan itu kita ada di satu garis masing-masing. Kita punya satu garis sendiri-sendiri. Garis kita di sini, garis teman kita di sini, saudara kita, dan semuanya kita ada di satu garis kita masing-masing. Dalam menuju ke rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, oleh karena itu terkadang kita tahu bahwa kita percaya Tuhan itu ada, Tuhan menuntun kita, ada di depan kita, membimbing kita ke jalan yang benar. Tapi terkadang bukan Tuhan yang meninggalkan kita, tapi terkadang kita yang meninggalkan Tuhan. Di tengah jalan kita mungkin terkadang mengalami yang namanya kemalasan mengikut Tuhan. Kita berhenti. Tuhan kan jalan terus, kita berhenti. Oleh karena itu ada beberapa rambu-rambu dalam kehidupan kita supaya kita tetap kuat di dalam Tuhan, mengiring dalam Tuhan, supaya ketika kita ada di jalur yang benar, kita akan terus mengikuti sesuai dengan rencana Tuhan sehingga kita bisa menjadi berkat dalam kehidupan kita. Nah, oleh karena itu ada beberapa rambu-rambu kehidupan yang akan saya berikan. Ada 3 saya akan berikan pada malam hari ini. Oleh karena itu, untuk memastikan supaya kehidupan kita sampai ke tujuan, kita harus bisa melihat rambu-rambu itu. Terkadang ada yang orang menganggap rambu-rambu itu sesuatu yang mengekang. Karena kenapa? Karena adanya rambu-rambu, mereka tidak bisa kemana-mana kan? Harus mengikuti rambu-rambu itu. Contohnya, kalau kita mau berpergian jarak jauh, kita mau pergi ke luar kota dan sebagaimana lainnya, kalau kita nggak mengikuti rambu-rambu, kita sampai ke kota tujuan enggak kan? Nah, ada beberapa orang menganggap rambu-rambu itu sesuatu yang mengekang. Karena aku nggak bisa kemana-mana, nggak mau aku mengikuti rambu-rambu itu, kayak gitu. Kemudian ada beberapa orang menganggap rambu-rambu itu sebagai kasih karunia Tuhan agar kita selamat. Nah, contohnya seperti yang tadi katakan, kalau kita mengikuti rambu-rambu itu, kita bisa sampai tujuan agar selamat, ya toh? Kita nggak tersesat, kita nggak salah jalan, dan kita selamat sampai tujuan. Begitu juga dengan kehidupan kita. Adanya rambu-rambu dalam kehidupan kita, Tuhan berikan rambu-rambu itu dalam kehidupan kita supaya apa? Kita selamat sampai tujuan. Tujuannya siapa? Tujuannya Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, oleh karena itu, rambu-rambu yang pertama supaya kita tetap hidup di dalam Tuhan dan kita tetap ada di jalur Tuhan, yaitu yang pertama adalah hidup menurut hukum dan aturan Tuhan. Kalau kita tidak bisa hidup dalam hukum dan aturan Tuhan, saya percaya kita tidak akan kuat mengikuti semua maunya Tuhan. Karena kenapa? Kita hukum Tuhan dan aturan Tuhan saja kita nggak bisa ikuti, bagaimana kita bisa mengerti tujuan Tuhan dalam kehidupan kita? Itu terdapat di dalam Matius pasal yang ke-7. Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-21. Itu sudah sering kita baca, bahkan ini menjadi peringatan dalam kehidupan kita. Saya bacakan Matius pasal ke-7 ayat yang ke-21. Sebentar. Nah, ini dia. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir yang
Terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga. Pada waktu itu aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Menyalah daripadaku, kamu sekalian membuat kejahatan. Nah, di dalam ayat ini kita akan melihat ada dua fakta dalam kehidupan kita sebagai rambu-rambu dalam kehidupan kita. Yang pertama kan dikatakan bahwa kita harus hidup menurut hukum dan aturan Tuhan. Nah, di situ dikatakan di ayat 21 sampai 22 mereka berkata bahwa mereka sudah mengikuti hukum dan aturan Tuhan. Mereka hidup di dalam Tuhan, bahkan mereka menjadi berkat. Mereka mengusir setan, mereka bernubuat jadi berkat, bukan? Pasti mereka menjadi berkat. Tapi dikatakan di ayat 23 mengatakan bahwa pada waktu itu aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, menyalah daripadaku kamu membuat kejahatan. Saya garis bawahi ada dua kata, yaitu pertama kata pernah, aku tidak pernah mengenal, kata mengenal. Kemudian yang kedua adalah membuat kejahatan. Nah, kata mengenal di situ dikatakan bahwa mengenal secara mendalam melalui proses pergaulan hidup sehari-hari. Itu kata mengenal yang ada di dalam pasal ayat 23 ini. Nah, berarti dikatakan bahwa melalui proses yang mendalam, melalui kehidupan sehari-hari, berarti kita hidup di dalam aturan Tuhan, kita hidup di dalam hukumnya Tuhan, dan kita mengenal, kita mengerti hukum itu, menaati hukum itu, dan kita tahu apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Sehingga ketika kita hidup dalam semuanya itu, Tuhan tahu, Tuhan kenal kita, dan Tuhan mengerti apa yang menjadi pergumulan kita. Itu kan mengenal. Tapi kalau ternyata kita mengenalnya hanya sebatas di luar, di kulitnya saja, Tuhan berkata gini, aku tidak pernah mengenal kamu. Gimana perasaan kita kalau seumpama kita ternyata mungkin kita sudah hidup dalam Tuhan, kita sudah melayani Tuhan bahkan pun berjam-jam, setiap hari semua kita melayani Tuhan, apapun yang kegiatan gereja kita ikut. Tapi ternyatanya di situ dikatakan bahwa Tuhan tidak mengenal kita. Gimana perasaan kita? Nggak usah sama Tuhan aja wes, kita kalau kita sama teman kita yang dulu sudah SD, SMP, SMA, sekolah bareng, rasanya kan sudah kayak saudara sendiri. Tapi tiba-tiba dia berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Sakit pasti, kecewa kita, pahit hati, dendam akhirnya. Nah, kayak gitu. Oleh karena itu kita diingatkan bahwa hiduplah, kita mengenal di dalam Tuhan, hiduplah bergaul dengan Tuhan. Jangan sampai kehidupan kita mengikuti segala aturan, mengikuti segala hukum Tuhan, menjadikan kita tidak mengenal Tuhan lebih lagi. Tapi bangunlah mesbah kepada Tuhan, dekatkan diri sama Tuhan melalui pribadi, jam-jam pribadi Bapak Ibu Saudara semua, sehingga kita akan mengenal Tuhan secara pribadi di dalam keseharian kita. Bisa saja dengan segala apapun yang kita lakukan, kita ngobrol sama Tuhan. Namanya juga mengenal secara mendalam kan. Sehari-hari kita mengenal pasangan kita kayak gimana. Sehari-hari kita ngobrol, sehari-hari kita curhat, kita bercanda bersama-sama kayak gitu. Sama Tuhan kita harus seperti itu. Kita ngobrol sama Tuhan setiap waktu, apa yang menjadi beban dalam kehidupan kita, supaya kita dapat mengenal. Kemudian yang kedua, kata di situ Tuhan mengatakan, kamu sekalian membuat kejahatan. Ternyata orang pribadi-pribadi yang ada di ayat ke-21 dan ke-22 itu dikatakan membuat kejahatan, Bapak Ibu Saudara semuanya. Kok bisa seperti itu? Nah, itu dia menjadi perbedaan orang yang mengenal Tuhan dan tidak. Sebatas di luar atau sampai ke dalam Tuhan, kayak gitu. Kalau orang hanya sebatas di luar, bisa jadi kita melakukan apa yang menjadi keinginan Tuhan, tapi kita membuat kejahatan. Tapi kalau kita mengenal Tuhan, kita melayani Tuhan, Tuhan akan mengenal secara pribadi dan hidup kita berdampak dan menjadi berkat. Jadi rambu yang pertama adalah hidup menurut hukum Tuhan dan aturan Tuhan dalam kehidupan kita. Kemudian rambu-rambu yang kedua yaitu adalah hiduplah sesuai dengan kebenaran. Kita tahu hari ini, sampai hari ini, saya percaya kita semua sudah mendengar kebenaran. Kebenaran apa? Kebenaran firman Tuhan. Karena kenapa? Sejak kecil kita ikut sekolah minggu, terus remaja, pemuda, dewasa, sampai bahkan kita melayani. Bahkan kita sudah sering kali mendengar kebenaran melalui firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-hambanya. Oleh karena itu,
Belum tentu terkadang kita hidup dalam kebenaran. Seringkali sebagai manusia kedagingan kita tuh selalu kuat. Tidak bisa dipungkiri, nggak usah mengelak. Itu pasti terjadi dalam kehidupan kita. Tapi nyatanya, mampukah kita melawan itu semua dengan kebenaran yang sudah kita terima? Memang susah, memang berat, tapi kita bisa kalau kita mengandalkan Tuhan. Kita akan buka dalam Ibrani pasal 10 ayat yang ke-26, Bapak Ibu semuanya. Ibrani pasal 10 ayat 26 berkata demikian, sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Sekali lagi, sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Firman Tuhan sangat tegas mengatakan, kalau kita dengan sengaja melakukan dosa karena kita sudah mengetahui kebenaran, nah itu nggak ada tebusan lagi buat kita. Bagaimana kalau gitu? Berarti kalau kita sudah berbuat dosa, kita nggak diampuni dong. Nah, ayat ini sebenarnya mengingatkan kepada kita bahwa menegur kita supaya janganlah kita terlalu hidup di dalam dosa kita. Dosa itu memang enak. Siapa bilang dosa itu nggak enak? Kalau dosa nggak enak, nggak ada orang berbuat dosa. Dosa itu pasti enak. Oleh karena itu, termudahnya kita masuk ke dalam dosa karena kenikmatan yang sementara. Gak usah dipungkiri, kita semua mengalami dosa. Saya juga pernah mengalami kenikmatan dosa, mengalami itu, hidup di dalam dosa dan terus hidup di dalam dosa, sehingga hidup kita terpikat oleh dosa itu karena kita terbiasa melakukan itu. Sehingga kalau kita terbiasa dengan hal yang kecil-kecil itu, hal yang kecil itulah yang membuat kita diikat sehingga kita nggak bisa lepas. Oleh karena itu, ketika kita sudah diberikan kebenaran, ini loh firman Tuhan berkata begini, kamu kalau berdosa minta ampun sama Tuhan dan jangan berbuat dosa lagi. Tapi pada nyatanya natur manusia ya seperti itu. Oleh karena itu firman Tuhan terus diingatkan, terus disiarkan, terus diberitakan kepada kita, mengingat supaya tetap kuat di dalam Tuhan. Bangun mesbah pribadi kepada Tuhan, supaya apapun yang menjadi kelemahan kita hari-hari ini, kita bisa melewati itu semua. Saya juga punya kelemahan, Bapak Ibu Saudara punya kelemahan masing-masing. Tapi bagaimana respon kita menangani kelemahan itu? Apakah kita kalah sama kelemahan kita atau kita mau menang? Katanya kita umat pemenang, tapi kita selalu saja menyerah dengan kelemahan kita masing-masing, tanpa pernah kita mencoba untuk melawan kelemahan kita. Oh, aku sudah melawan kok, tapi susah, angel, tapi akhirnya ya wes hidup dalam kelemahan. Itu salah satu kata-kata orang yang tidak punya semangat juang. Kalau tentara nggak punya semangat juang, bagaimana ketika ada dalam medan pertempuran? Dia bahkan sebelum berperang, sebelum ditembak, ada di medan perang, dia mungkin balik lapor sama komandannya, Tuhan, komandan aku nggak mau perang. Nah itu, kita sebelum berani berjuang untuk melawan kelemahan kita sudah kalah. Oleh karena itu, kebenaran hari ini diingatkan sekali lagi, jika hari ini saya dan saudara masih hidup dalam kelemahan kita, ayo sama-sama. Kita nggak bisa menghakimi satu sama lain. Kita sama-sama manusia. Kita masih hidup di dunia. Kita masih nginjek tanah kok. Kita nggak melayang. Saya yang punya kelemahan, Bapak Ibu Saudara semua punya kelemahan. Nggak usah saling menghakimi satu sama lain. Seharusnya malah kita saling mendukung satu sama lain. Support satu sama lain supaya kita bertumbuh dalam Tuhan, kita kuat di dalam Tuhan, dan kita akan melayani bersama-sama, dan hidup saya dan Bapak Ibu Saudara menjadi berkat dan nama Tuhan dipermuliakan. Itu yang harusnya kita lakukan dalam kehidupan kita. Jadi ingat, Rabu yang pertama mengatakan kita hidup menurut hukum Tuhan dan aturan Tuhan. Kemudian yang kedua, hidup sesuai dengan kebenaran Tuhan. Kebenaran yang sudah kita dengar bahkan puluhan tahun, belasan tahun hari ini, apakah itu hanya masuk kanan dan keluar kiri? Dan tahu respon kita masing-masing. Nah, kemudian Rabu yang ketiga, bagaimana kita bisa hidup di dalam jalur Tuhan dan kita tetap ada dalam pengawasan Tuhan dalam kehidupan kita. Janganlah hidup dalam kedagingan. Ayat yang sudah mungkin familiar dalam kehidupan kita.
Kita buka bersama-sama dalam Galatia pasal yang ke-5 ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-21. Nah, di situ saya tidak akan membacakannya panjang lebar. Di situ dikatakan perbuatan daging telah nyata dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara semua. Kita tahu firman Tuhan ini ditulis sudah sangat lama, puluhan ribu tahun yang lalu. Itu sudah dikatakan. Berarti pada waktu itu sudah terjadi belum? Pasti sudah. Karena sudah terjadi, sudah adanya ayat ini. Berarti sejak dulu sudah terjadi hidup manusia hidup dalam kedagingan. Tidak dipungkiri hari ini sampai detik ini manusia hidup di dalam kedagingan. Oleh karena itu diingatkan, kebenaran firman Tuhan pada malam mengingatkan kepada kita bahwa jangan hidup dalam kedagingan. Karena kenapa? Kalau kita hidup dalam kedagingan, saya percaya saya dan Bapak Ibu Saudara nggak akan pernah bisa mengikuti jalan Tuhan. Ibaratkan kalau jalan Pantura ini harusnya kalau mau ke Jakarta ikuti Pantura, kita pasti belok ke kiri, belok ke kanan dan segala macamnya. Karena kita hidup dalam kedagingan kita, keinginan kita sendiri. Aku pengennya ke kiri ya, ngapain lurus? Sebenarnya Tuhan sudah menentukan jalannya itu kita itu masing-masing, dan susah payah itu kita ada sama dengan Tuhan. Tapi ternyata di tengah perjalanan seringkali kitalah yang melepaskan tangan Tuhan, kita melepaskan tuntunan Tuhan karena keinginan kita masing-masing, keinginan kita sendiri, kedagingan kita sendiri. Oleh karena itu dikatakan janganlah hidup dalam kedagingan. Rintangan-rintangan yang terjadi dalam kehidupan kita hari ini bisa jadi itu kedagingan dalam kehidupan kita. Mungkin hari ini kita nggak bisa nggak bisa lepas. Itu mungkin yang kedagingan yang perlu kita kikis perlahan-perlahan. Tuhan kalau mau memproses kita itu nggak langsung kita langsung diproses berat. Enggak. Tuhan mau proses kita itu pasti sedikit demi sedikit. Bagaikan orang yang membentuk bejana, tanah liat itu pun dihilangin satu-satu kan, kerikil yang kecil-kecil. Ibaratkan kita juga kalau lagi mengupas bawang, kita ngupasnya nggak langsung seret kayak gitu kan, hilang separuh. Kita pasti ngupasnya kalau kulit ini nggak bagus dikupas satu gitu. Tuhan memproses kita sedikit demi sedikit. Apa yang menjadi halangan kita untuk menjadi berkat, Tuhan akan menghilangkan itu semua, sehingga hidup kita menjadi berkat. Tapi seringkali kita malah menolak Tuhan, menolak proses Tuhan. Kita hidup dalam kelemahan kita masing-masing. Nah, karena itu kita nggak akan bisa maju. Seperti firman Tuhan yang saya katakan kemarin dalam doa malam, video yang saya katakan, kita takut gagal, takut maju. Karena kita seringkali mengalami kegagalan, kita takut. Sehingga ketakutan itu menguasai hidup kita. Itu yang susah. Kalau sudah ketakutan menguasai hidup kita, apapun yang Bapak Ibu Saudara mau rancangkan, mau ambil keputusan apapun, tidak akan jadi. Karena ketakutan itu ada menjadi dasar segala sesuatu dalam kehidupan. Tapi kalau roh yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, Roh Kudus itu memenuhi hidup kita, saya percaya apapun itu semua Tuhan pasti tolong dan Tuhan bantu. Meskipun sebagai manusia nggak ada jalan, nggak ada tujuan, nggak ada kepastian, tapi sama Tuhan ada kepastian. Iman kita selalu kuat. Karena kenapa? Kebenaran firman sudah disiarkan, sudah diberitakan kan? Tiba-tiba hati kita mengingat, oh firman Tuhan mengatakan gini. Nah itu Roh Kudus mengingatkan. Tanpa sadar kita sebenarnya firman Tuhan mengatakan kamu nggak usah khawatir. Ini loh firman Tuhan seperti ini. Tuhan zaman dulu sudah memberkati, masakan 2000 tahun yang akan datang dan saat ini Tuhan tidak memberkati. Masih Tuhan yang dulu kan sampai sekarang Tuhan yang sama katanya. Pasti Tuhan memberkati juga kan? Pastilah. Cuma terkadang manusianya yang berubah tidak setia sama Tuhan, itu aja. Karena hidup dalam kedagingan, fokus dalam kedagingan masing-masing, sehingga Tuhan tidak bisa memberkati. Salah satu halangan ketika kita nggak bisa diberkati Tuhan, karena kita hidup dalam dosa dan hidup dalam kedagingan, hidup dalam kelemahan, itu kita terlalu fokus di situ. Kemudian
seakan-akan daging itu menekan kita supaya keinginan kita itu dipuaskan. Karena seperti ini. Jadi kedagingan itu seakan-akan membuat kita itu supaya dia itu dipuaskan terus. Iyo, puaskan aku. Dia kalau ngomong kayak gitu. Terus puaskan aku, nggak usah mikirin yang lain. Puaskan aku. Kayak gitu. Kedagingan mungkin ngomong kayak gitu dalam hati kita, sehingga kita ngomong, iya, begini aja. Nah, akhirnya kayak gitu. Hingga pada saat hari ini, detik ini, keputusan Bapak Ibu Saudara percaya sama Tuhan, saya percaya itu semua kesadaran Bapak Ibu semua. Tanpa kesadaran, tanpa iman, saya percaya kita nggak akan percaya sama Tuhan sampai hari ini kok. Mungkin kita belum melihat Tuhan kan? Gimana Bapak Ibu bisa percaya? Karena iman. Kalau ternyata sampai hari ini Bapak Ibu masih percaya sama Tuhan karena iman, ngapain pusing-pusing kayak gitu? Tetaplah percaya sama Tuhan, sekalipun kita nggak punya dasar untuk percaya sama Tuhan, sekalipun kita nggak punya dasar untuk bisa percaya akan kapan ya pertolongan Tuhan, kapan ya mujizat Tuhan. Tapi ingat, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Saya percaya pujian mengatakan waktu Tuhan itu diciptakan bukan asal menciptakan supaya booming. Pribadi yang menciptakan itu sudah mengalami bagaimana waktu Tuhan pasti yang terbaik. Makanya ketika saya mendengar pujian kata waktu Tuhan itu, saya sebenarnya sangat terberkati, dan saya merasa bahwa benar ya, pujian-pujian Tuhan itu ternyata orang-orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, dipimpin oleh Tuhan, diberikan hikmat untuk menciptakan pujian-pujian itu, pribadi mereka lah yang dibentuk. Jadi mereka bukan asal menciptakan lagu. Sebelum mereka menciptakan lagu, pribadi mereka sendiri yang diproses. Mereka sendiri yang mengalami. Jadi ketika kita memuji Tuhan, itulah seharusnya kita sadar, pujian itu membuat kita mengerti bahwa hidup kita sedang diproses tuh. Kita dikuatkan oleh Tuhan melalui pujian-pujian itu. Kalau orang lain ditolong, mengapa kita tidak? Karena Tuhan kita Tuhan yang sama. Bagaimana supaya kita tidak hidup di dalam daging? Ya pastinya kita menurut hukum Tuhan, hukum Taurat Tuhan, dan hidup di dalam roh. Karena yang bisa mematikan roh adalah yang bisa mematikan kedagingan adalah roh itu sendiri dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Itulah ketiga rambu-rambu kehidupan kita supaya kita itu ada di jalur Tuhan. Saya dan Bapak Ibu Saudara semua, kita yang masih muda, bahkan kita harus mengikuti jalan Tuhan supaya rencana Tuhan yang sudah Tuhan rencanakan hari ini sampai detik ini itu tidak gagal. Rencana Tuhan bisa gagal terkadang dari kita sendiri ternyata, Bapak Ibu Saudara. Supaya tidak gagal, marilah kita hidup dalam Tuhan. Kita terus melekat sama Tuhan. Tanya sama Tuhan, Tuhan kok sampai hari ini kok saya kok belum gini ya? Tuhan kok sampai hari ini kok belum ini ya, belum itu. Introspeksi diri kita masing-masing. Apakah kita sudah layak untuk menerima itu semua atau belum? Tuhan itu sangat sanggup, Tuhan itu sangat mampu memberkati kita. Hari ini Tuhan mau memberkati kita itu bisa, tapi kita itu wadah berkat itu mampu tidak menampung berkat itu, siap tidak menerima berkat itu. Kalau kita belum siap, Tuhan kasih pun bakal apa? Bakal percuma. Hidup kita nggak jadi berkat. Oleh karena itu, saya telah selalu introspeksi diri, saya selalu melihat bagaimana, kenapa kok hidup saya seperti ini, kenapa? Itu menjadi pembelajaran bahwa ada sesuatu yang Tuhan mau supaya kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara bereskan. Apa yang menjadi beban berat kita hari ini? Apa yang menjadi kelemahan kita? Yang mengerti saudara sendiri. Aku terlalu sibuk ngurusi ini, Tuhan. Aku kok gampang ini ya? Aku kok mudah seperti ini ya? Itu. Dan bahkan sampai hari ini saya juga masih bergumul. Saya mudah sekali, terkadang bisa tanya istri saya mudah sekali ngomong itu nyeplos dengan nada tinggi. Tidak tahu itu mungkin latar belakang keluarga saya, ngomongnya selalu tinggi, nadanya tinggi, tapi sebenarnya saya tidak ngomong nada tinggi. Terkadang orang yang mendengar saja merasa tidak enak. Itu saya selalu berusaha mencoba. Sampai hari ini pun masih. Terkadang saya juga mengatakan bahwa makanya terkadang saya lebih baik diam daripada saya ngomong terlebih dahulu.
Dan hari ini apa yang menjadi pergumulan, kelemahan kita? Introspeksi diri masing-masing. Minta tolong sama Tuhan, minta Tuhan memampukan kita supaya kita bisa lepas daripada kelemahan kita dan kita hidup di dalam rencana Tuhan dan di jalur Tuhan, sehingga hidup saya dan Bapak Ibu menjadi berkat. Itu yang Tuhan mau. Demikian firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Kiranya bila renungan singkat ini menjadi berkat dalam kehidupan kita, tetap jaga kesehatan, tetap cuci tangan, dan dimanapun kita berada, tetaplah kita berdoa, dan Tuhan pasti memelihara dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa, buat kebenaran firman Tuhan yang kami telah dengar pada malam hari ini. Kami percaya Tuhan, kebenaran firman-Mu yang telah terdengar kembali tersiarkan pada malam hari ini menguatkan, mengingatkan kami untuk supaya kami mengikuti rambu-rambu yang telah Engkau berikan dalam kehidupan kami melalui kebenaran firman-Mu ya Bapa. Berkati kami semua Tuhan, berkati jemaat-jemaat-Mu Tuhan dimanapun mereka berada. Apa yang menjadi kelemahan dalam kehidupan mereka semua, Tuhan memampukan mereka untuk mengatasi itu semua, sehingga hidup mereka mampu menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Terpujilah Engkau Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Hanya dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada Amin aja. Inilah firman Tuhan yang sudah kita dengar. Untuk doa penutup dan doa berkat saya serahkan kepada Pak Dedi. Bersyukur kita setelah mengakhiri ibadah pada sore hari ini, kita akan berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih sekali lagi buat kasih karunia kesempatan yang Kau-berikan dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh beribadah pada malam hari ini. Baik kami yang ada di tempat ini dan Bapak Saudara semua yang ada di rumah jemaat-jemaat Tuhan, kami percaya Tuhan memberkati kehidupan mereka ya Bapak. Kami juga berdoa memberkati saudara-saudara seiman kami yang hari ini bergumul dalam kehidupan mereka, dalam sakit penyakit mereka. Tuhan memberkati mereka. Apapun menjadi sakit penyakit mereka, kami percaya Tuhan Kau sanggup menyembuhkan mereka. Obat-obatan yang mereka minum, dokter yang mereka pakai untuk memeriksa mereka, Tuhan pakai mereka Tuhan, memberkati mereka semua sehingga sakit penyakit mereka bisa disembuhkan ya Bapak, sehingga mereka boleh kembali lagi beribadah memuji Tuhan dalam kehidupan mereka, bahkan hidup mereka menjadi jawaban bagi orang-orang yang mengalami hal yang sama. Kau juga memberkati bangsa kami Tuhan di masa-masa pandemi hari-hari ini. Tuhan memberkati pemimpin kami supaya dapat mengambil keputusan-keputusan yang terbaik untuk menangani kasus pandemi ini Bapak. Bahkan segala macam problema yang terjadi di bangsa kami, Tuhan Kau memberkati mereka, berikan kepada para pemimpin kami hikmat daripada Engkau sehingga mereka mampu menangani dengan baik, sehingga masyarakat Indonesia mengalami kenyamanan dan sejahtera, sukacita daripada Allah Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Dan kami akan mengakhiri ibadah pada malam hari ini ya Tuhan. Kiranya Bapak Tuhan Kau berkati jemaat-Mu Bapa dimanapun mereka berada. Bapa menjadi pergumulan mereka, memberkati pekerjaan mereka Tuhan, Kau memberkati keluarga mereka, Kau memberkati dalam masa depan mereka, Kau berkati Bapa, sehingga hidup mereka menjadi berkat dan hidup mereka ada di dalam tangan Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dialah damai sejahtera daripada Allah, sukacita daripada Roh Kudus itu menyertai di buat jemaat-Mu sekarang sampai selama-lamanya Bapa. Hanya dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapa terima kasih. Bye.